warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberi kesempatan walau melalui online seperti ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya Haryadi Rahmanto, ingin menyampaikan pembahasan kita pertemuan 15, yaitu tentang surat resmi. Saya Umar Musadi langsung saja menerangkan tentang pengertian surat. Apa sih surat itu? Nah, sebelum kita membahas surat resmi, tentunya kita harus mengetahui surat itu apa. Baik, surat adalah sarana komunikasi yang menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari isi pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, bau teguran, dan penghargaan. Ada fungsi dari surat itu tersebut, yaitu sebagai sarana pemberitahuan, sarana permintaan, buah pikiran, dan gagasan, atau alat bukti tulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Tentunya dalam dunia kerja tidak luput dari surat menyurat atau dari sebuah pemberitahuan, kita memberitahu orang lain dengan melalui surat. Akan tetapi dengan sekarang ini kemajuan zaman yang selalu canggih, surat juga tentu masih dibutuhkan walaupun secara surat dengan cara online. Baik, surat umumnya digolongkan menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Apabila ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasnya. Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan pemakaiannya, dapat dibagi menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Nah, tentunya pada pembahasan kali ini kita cukup memfokuskan pada surat resmi, mungkin dari surat dinas, mungkin dari surat niaga, atau dari surat pribadi kita bisa dibahas lain waktu. Nah, sekarang kita tentunya memfokuskan dulu pada surat resmi. Nah, apa sih surat resmi itu? Nah, tentunya surat resmi adalah surat-surat yang sifatnya formal yang dibuat oleh suatu instansi atau organisasi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Surat resmi harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, tentunya surat resmi ini mungkin banyak sudah kita dengar, mungkin dari segi bahasa, dari segi bentuk sudah berbeda dengan surat-surat yang non formal. Nah, tentunya surat resmi ini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama menggunakan kop surat apabila dikeluarkan suatu organisasi. Nah, kop surat ini tentunya kita mengetahui pada bagian kop surat, dan yang kedua ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Tentunya pada surat resmi harus ada nomor suratnya, ada lampiran, dan perihal. Nah, yang ketiga menggunakan salam pembuka dan salam yang lazim, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau dan sebagainya dengan salam-salam yang lazim. Nah, yang keempat menggunakan ragam bahasa resmi. Tentunya dalam pembahasan surat resmi ini harus menggunakan beragam bahasa yang resmi yang sesuai dengan kaidah, tidak dengan bahasa sehari-hari, lain dengan halnya surat yang non resmi. Baik, yang kelima, ciri-ciri dari surat resmi harus menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Tentunya dalam surat resmi harus ada cap atau stempel yang biasanya terletak pada bagian tanda tangan. Nah, itu harus ada capnya sebagai alat untuk mengetahui ini lembaga mana, nah, secara resminya. Dan yang keenam adalah ada aturan format baku, mengikuti format baku yang diajarkan pada bahasa Indonesia ini. Ya, mungkin pembahasan
Ini bisa dilanjutkan oleh teman saya, Haryadi Ramanto. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai surat resmi. Kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari surat resmi. Apa saja sih bagian-bagian surat resmi itu dan bagaimanakah susunannya di dalam surat? Seperti gambar di samping, dapat dilihat bagian-bagian surat resmi yang telah ditunjukkan dengan nomor. Langsung saja kita ke nomor 1, yaitu ada kop surat. Kop surat ini biasanya terdapat nama lembaga atau instansi atau organisasi pengirim. Lalu ada logo dapat berupa logo lembaga atau instansi atau organisasi, dapat juga berupa logo daerah, kemudian ada alamat, nomor telepon, serta website atau email dari pengirim. Kemudian yang kedua, di bawah kop surat terdapat tanggal surat. Yang ketiga, di samping tanggal surat terdapat nomor surat. Keempat ada lampiran, kelima ada hal atau perihal, yang keenam ada alamat tujuan, yang ketujuh ada salam pembuka, kedelapan ada isi surat, kesembilan ada salam penutup, kesepuluh di bagian kanan bawah terdapat nama jabatan dan tanda tangan, lalu yang terakhir di bagian paling bawah terdapat tembusan. Untuk contoh surat resmi dapat dilihat seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari surat resmi. Surat resmi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Yang kedua, ada sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk pekerjaan tertentu. Yang ketiga, sebagai alat untuk pengingat bagi si penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bahasa surat. Agar pesan atau informasi yang disampaikan mudah dipahami, surat hendaknya ditulis dengan menggunakan bahasa efektif, yaitu jelas, lugas, dan komunikatif, agar dapat mengungkapkan pesan secara tepat sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun surat, yaitu seperti kalimat, alenia, ejaan, dan tanda baca. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca di makalah yang telah kami bagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.